Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai investasi pada obligasi syariah atau yang biasa disebut dengan sukuk. Nah, pengertian dari sukuk sendiri menurut Bapepam dan LK nomor Romawi 9.A.13 memberikan definisi sukuk sebagai efek syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertutup atau tidak dipisahkan atau tidak terbagi atas 1. Aset berwujud tertentu. 2. Nilai manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Yang ketiga, jasa yang sudah ada maupun yang akan ada. Yang keempat, aset proyek tertentu. Yang kelima, kegiatan investasi yang telah ditentukan. Adapun fatwa DSN tentang sukuk. Jadi berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 32/DSN strip MUI Romawi 9/2002 tentang obligasi syariah disebutkan bahwa obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah adalah obligasi yang bersifat hutang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga. Yang kedua, obligasi yang dibenarkan menurut syariat Islam adalah obligasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dan yang terakhir, ketiga, ini obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, ini beberapa fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berhubungan dengan sukuk dan obligasi syariah. Bisa dilihat sendiri ya. Ada sekitar 9 fatwa dari DSN MUI. Oke, lalu apa sih perbedaan sukuk dengan obligasi syariah? Jadi ini dipaparkan ada 7 perbedaan dari sukuk dan obligasi syariah. Nah, mungkin saya di sini akan membacakan 3 saja. Jadi perbedaan obligasi dengan sukuk adalah yang pertama, obligasi adalah surat berharga berupa pernyataan hutang dari penerbit kepada investor. Sedangkan sukuk merupakan surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah yang merepresentasikan kepemilikan investor atas aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk. Yang kedua, underlying aset tidak diperlukan ketika menerbitkan obligasi, sedangkan saat sukuk diterbitkan diperlukan adanya underlying aset sebagai dasar penerbitan sukuk dan sebagai sumber pembayaran imbalan yang diatur dalam suatu skema transaksi berdasarkan akad syariah. Dan yang ketiga, penerbitan obligasi tidak memerlukan landasan syariah, sedangkan sukuk diterbitkan memerlukan landasan-landasan syariah berupa fatwa serta pernyataan kesesuaian sukuk terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang berwenang di bidang syariah. Nih, jenis sukuk menurut AAOIV. Nah, jadi ini ada 14 yang dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, sukuk berbasis akad ijarah, sukuk berbasis akad jual beli, dan sukuk berbasis akad kerjasama. Nih, adapun sukuk yang dapat diperdagangkan, ini ada sukuk mudharabah, sukuk musyawarah, sukuk ijarah. Sedangkan sukuk yang tidak dapat diperdagangkan ada sukuk
sukuk istisna atau urobah, dan sukuk salam. Mekanisme dalam penerbitan perdagangan obligasi. Jadi saat ini proses penerbitan sukuk itu dengan underlying asset. Apa sih underlying asset? Jadi underlying asset adalah aset tertentu yang menjadi objek perjanjian di mana aset tersebut harus memiliki nilai ekonomi seperti tanah, bangunan, dan lain-lain. Sedangkan emiten yang menerbitkan sukuk syaratnya harus pada usaha halal dari segi syariah atau investment grade, baik yang dilihat dari fundamental usaha dan keuangan yang kuat serta citra yang baik bagi publik. Selain itu, penerbitan sukuk terlebih dahulu harus mendapatkan pernyataan atau fatwa tentang kesesuaian dengan prinsip syariah dari institusi yang berkompeten dalam bidang syariah. Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk, yang pertama ada obligor ya maksud saya, yang kedua ada SPV, dan ketiga ada investor atau sukuk holder. Nah, tahap dalam penerbitan obligasi, yang pertama ada tahap persiapan, tahap pengajuan, tahap penawaran, dan pencatatan umum perdana obligasi. Mekanisme perdagangan ini mencerminkan penjualan atas surat hutang. Dalam pemasaran produk, efek ini melibatkan BI. Nah, adapun dua jenis sukuk yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ini ada sukuk negara atau sukuk global dan sukuk korporasi atau perusahaan. Nah, akan tetapi pemasaran produk juga melibatkan perusahaan efek seperti perantara pedagang efek. Nah, seperti PT Clearing, Penjamin Efek Indonesia sebagai lembaga clearing, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Dan hal ini sangat berbeda dengan penjualan sukuk di pasar sekunder yang mencerminkan penjualan atas kepemilikan aset yang menjadi dasar penerbitan. Perdagangan obligasi dalam perspektif Islam. Dalam perkembangannya, obligasi syariah tidak terlepas dari berbagai macam kendala dan hambatan yang ada. Di antaranya, belum banyak masyarakat yang paham tentang keberadaan obligasi syariah, apalagi sistem yang digunakan. Yang kedua, masyarakat cenderung berpikir pragmatis dalam menyimpan dananya sehingga investor lebih memilih menggunakan obligasi konvensional dibandingkan menggunakan obligasi syariah. Keberadaan obligasi syariah masih tergolong baru, sehingga masih membutuhkan waktu untuk dapat dikenal dan diterima masyarakat. Obligasi yang terdapat di pasar modal Indonesia mengandung unsur bunga yang diberikan sebagai imbalan atas pinjaman bagi perusahaan. Sistem Islam sendiri dinyatakan tidak kondusif bagi transaksi perdagangan spekulatif atau pinjaman yang tidak berkaitan dengan proyek atau pembelian barang seperti yang terdapat pada aspar modal konvensional. Nah, begitu besar keinginan ekonomi muslim untuk mengadakan produk terutama obligasi berdasarkan pada prinsip syariah. Tetapi setelah obligasi menggunakan bentuk pembiayaan syariah, pelaksanaan peraturannya belumlah mengikuti prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Jadi belum 100% diarahkan pada prinsip syariah Islam secara keseluruhan. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu solusi yang dapat diakui dan diterapkan berdasarkan prinsip syariah agar kegiatan pasar modal syariah ini benar-benar dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Penerapan sukuk di Indonesia. Jadi implementasi tadi udah dijelaskan ya. Jadi ada tahap persiapan, penerbitan sukuk, dan pemasaran sukuk. Mekanisme perdagangan efek yang tidak hanya melibatkan BI tapi melibatkan perusahaan perantara yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi pada bulan Mei 2008 pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Nah, undang-undang ini disebut juga UU Sukuk Negara yang mengatur sukuk negara atau sering disebut dengan sukuk global. Setelah terbit UU
SBSN, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan sukuk negara sebesar 15 triliun yang digunakan untuk menutup defisit anggaran dalam APBN tahun 2008. Nih, dalam konteks global, terbitnya UU SBSN sebenarnya cukup terlambat ya. Jadi karena di negara-negara muslim lainnya, khususnya Malaysia dan negara Timur Tengah, itu sudah terlebih dahulu memperdagangkan sukuk. Sedangkan sukuk di Indonesia sendiri baru saja diterbitkan pertama kali itu oleh konspirasi atau perusahaan. Jadi yang pertama kali itu tahun 2002 itu PT dari Indosat itu menerbitkan sukuk, yang mungkin nanti bisa dibaca lagi mengenai sejarah awal mula sukuk ini diterbitkan ya. Nih, tantangan pasar keuangan syariah. Adapun tantangan yang pertama yaitu pasar keuangan syariah domestik yang tidak terlalu liquid. Hal ini terjadi karena pangsa pasar sukuk di Indonesia relatif kecil, yaitu kurang dari 5% dari seluruh sistem keuangan di Indonesia. Kemudian perpanjangan menjadi tantangan kedua dalam masalah sukuk karena keuangan syariah di Indonesia ini terjadi belum adanya kepastian masalah perpajakan yang terkait dengan transaksi yang melibatkan investor sukuk. Tantangan ketiga, kebanyakan produk syariah ini bersifat debt based atau debt like. Nah, pembayaran berdasarkan tingkat suku bunga tertentu atau kupon sukuk. Ideal yang dilakukan adalah profit loss sharing, dan hal ini yang membuat Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution memberikan penilaian bahwa sekitar 85% sukuk belum sesuai dengan syariah. Oke, jadi kesimpulannya, sukuk sendiri merupakan salah satu instrumen investasi yang memberikan peluang bagi investor muslim maupun non-muslim untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga sukuk dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian bangsa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Fakta selama ini menunjukkan bahwa pangsa pasar sangat responsif terhadap penerbitan sukuk. Hampir semua sukuk diterbitkan diserap habis oleh pasar, bahkan pada beberapa kasus menimbulkan kelebihan permintaan. Adanya persyaratan yang harus ada underlying aset serta kegiatan atau proses yang dalamnya sudah berlandaskan sesuai aset. Akad syariah yang menunjukkan bahwa investasi dengan sukuk tidak mengkhawatirkan bagi investor yang ingin bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah. Sukuk diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau emiten sebagai pengelola yang dibeli investor. Return yang diterima investor dapat berupa bagi hasil, margin, atau fee. Apabila sukuk sudah jatuh tempo, pokok penyertaan akan dikembalikan kepada pemegangnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.